Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stit Sirajul Falah Bogor. Ya, hari ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dari ujian akhir semester. Ya, kita awali dengan kenapa harus ada ujian. Ya, ya kita pahami bahwa pembelajaran itu ya diperlukan adanya evaluasi. Ya, dalam proses pembelajaran ya itu diperlukan adanya evaluasi. Nah, evaluasi ini tentu saja banyak modelnya, banyak jenisnya gitu ya. Dari mungkin tes sumatif ya, atau mungkin kalau itu biasa harian gitu ya. Kemudian yang paling umum itu kalau di perguruan tinggi itu adalah ada tugas ya, ada challenge ya, kemudian ada kehadiran juga ya, kemudian juga ada ujian tengah semester ya, kemudian juga ada ujian akhir semester. Ya, kita sudah memasuki, kalau di Google Classroom itu sudah pertemuan yang ke-12 ya. Tetapi kalau melihat di jadwal itu rencana itu tanggal 20 itu sudah UAS gitu ya, sehingga masih ada satu pertemuan lagi. Nah, sekarang model yang saya kembangkan itu adalah bahwa ujian akhir semester itu tidak lagi dalam bentuk membuat sebuah pertanyaan atau menjawab sebuah pertanyaan ya, tetapi membuat sesuatu yang lebih bermakna dan juga mendatangkan learning experience, yaitu pengalaman belajar ya. Dan ini juga menjadi tren di perguruan tinggi ya, bahwa untuk menguasai satu ilmu salah satunya ada istilah learning by teaching or learning by writing gitu ya. Sehingga untuk ujian akhir semester ya kita akan lanjutkan dari apa yang sudah kita laksanakan di ujian tengah semester ya. Kalau di ujian tengah semester itu membahas tentang bagaimana pemikiran dari filsafat dari masing-masing tokoh dan juga nanti relevansinya ya, atau mungkin juga pengaruhnya ataupun juga manifestasinya yang ada di Indonesia dan juga masa kontemporer sekarang ini ya. Nah, kita ingin lanjutkan itu ya, tapi kalau umpamanya yang ingin baru lagi pun tidak apa-apa ya, artinya membuat satu yang baru lagi ataupun lanjutan dari yang untuk UTS yang sebelumnya. Baik ya. Nah, mulai dari mekanismenya, jadi untuk di ujian akhir semester lebih kurang tanggal 20 atau nanti sesuai dengan jadwal resmi itu ya, nanti mahasiswa di hari P pelaksanaannya itu cukup mengirim ya dari hasil perbaikan yang sudah dipresentasikan sebelumnya ya, sehingga kita memiliki waktu satu hari ya, kita memiliki satu pertemuan lagi untuk bisa mempresentasikan ya, walaupun nanti dalam bentuk Word untuk di istilahnya itu di share ya, share di media Google Meet ini. Nah, seperti itu. Jadi pekan depan itu adalah presentasi semuanya dengan dalam bentuk Word saja, di share screen, kemudian nanti akan diperbaiki. Apa yang mau di-share? Nah, sama seperti beberapa pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita akan buat semacam mungkin prototype ya, prototype. Jadi semacam bentuk sederhana dari artikel jurnal ya. Ya kalau bisa bilang artikel jurnal juga nggak apa-apa, atau book chapter juga nggak apa-apa. Tapi intinya adalah ya membuat
artikel atau membuat sebuah tulisan ya dengan topik terkait dengan filsafat pemikiran Islam, terutama nanti bolehlah tokoh-tokohnya gitu ya. Nah, kemudian nanti ditulis sesuai dengan kaedah ataupun artikel ilmiah ya. Nah, kemudian sistematikanya seperti yang dulu sudah saya sampaikan ya. Jadi sistematika itu pertama adalah otomatis judul ya, kemudian ada nama penulisnya, saya tulis di chat room ya, nama penulisnya ya, kemudian ada email ya, kemudian institusi ya, institusinya itu boleh organisasi sendiri ataupun juga institusi ya, ataupun juga boleh juga Stage Rojul Falah Bogor ya. Oke, saya ini begini biar kelihatan ya. Nah, kemudian setelah itu baru nanti abstrak nggak usah, nggak apa-apa ya. Jadi langsung ke pendahuluan ya. Tapi sebenarnya kalau mau pakai abstrak boleh juga ya. Abstrak itu sebenarnya hanya sedikit pendahuluan, nanti boleh sambil belajar ya. Nanti ada contohnya. Nah, kemudian setelah itu baru langsung ke pendahuluan ya. Pendahuluan ini dia sebenarnya hampir sama dengan apa ya, latar belakang masalah ya. Latar belakang. Jadi di latar belakang ini disampaikan tentang ya urgensi dari pembahasan ya, dari topik ataupun dari topik ya yang akan dibahas ya. Jadi latar belakang itu sebenarnya menyampaikan tentang bagaimana pembahasan tentang topik yang kita pilih itu menarik dan juga penting gitu ya. Misalnya mau meneliti tentang bagaimana pemikiran filsafatnya Ibnu Khaldun ya, lebih spesifiknya filsafat pendidikan agama Islamnya Ibnu Khaldun itu seperti apa gitu ya. Nah, itu juga sangat mungkin. Itu pendahuluan. Yang kedua adalah yang kedua yaitu biografi ya. Jadi kalau yang pertama itu pendahuluan, yang kedua adalah biografi. Kalau biografi berarti biografi mulai dari lahir, kemudian nama lengkap ya, kemudian juga ada ya, nasab tadi udah ya, kemudian pendidikan ya, kemudian latar agama ya, kemudian politik, kemudian ekonomi ya, kemudian budaya, kemudian sosial dan yang lainnya. Jadi sebutkan ini sampai kepada terakhir itu wafatnya, jadi meninggalnya itu kapan. Ini di bagian yang kedua yaitu biografi ya. Nah, selanjutnya adalah pemikiran ya. Jadi pemikiran filsafat dari tokoh tersebut ya, tokoh tersebut. Jadi tokohnya siapa nih gitu ya. Jadi nanti disebutkan di situ. Nah, ini yang C gitu ya. Nah, kemudian jadi kalau di sini sebenarnya kalau mau milih nanti boleh yang lebih spesifik, jangan secara keseluruhan. Misalnya saya ingin meneliti tentang filsafat ketuhanannya Al-Kindi misalnya. Ya udah di situ aja gitu ya. Nah, di situ aja dibahas. Nah, setelah membahas tentang pemikiran filsafat, yang berikutnya itu adalah pembahasan. Ya, pembahasan ini isinya adalah analisis ya, analisis ya dari penulis ya terkait dengan pemikiran ya, terkait dengan pemikiran ya, serta argumentasi yang ya logis, sistematis, kemudian empiris dan satu lagi Islamis ya, harus Islamis dong ya. Nah, Islamis. Nah, ini di pembahasannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan ini sebenarnya langsung saja bahwa pemikiran ya dari pemikiran filsafatnya tokoh itu adalah ya, adalah sebutkan langsung apa aja pemikirannya gitu ya. Nah, udah nggak usah pakai saran. Setelah itu baru daftar pustaka ya, baru daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ini kita mensyaratkan minimal sekali ya, minimal itu adalah 3 jurnal ilmiah ya, dan 3 buku ya, dan 3 buku. Ini minimalnya seperti itu. Jadi agak lebih ini ya, agak lebih apa istilahnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nanti formatnya menggunakan menggunakan body text ya, menggunakan body body note
gitu ya. Jadi bukan pakai footnote ya. Kemudian jangan lupa nanti terakhir dikasih biografi penulis ya. Biografi penulis seperti yang kemarin ya. Nah, seperti itu urutan dari istilahnya itu apa? Urutan dari UAS yang akan kita lakukan. Nah, agar lebih mudah nanti masing-masing kita akan tentukan, atau mungkin yang kemarin juga ya, yang kemarin juga sempat kita berikan, misalnya ada gurunya misalnya, cuman memang lebih kepada cara berpikir filsafatnya itu. Tapi kalau mamanya mau yang lebih spesifik ya udah kan tokoh banyak ya, jadi penelitiannya pun referensinya pun sangat banyak sekali ya. Nah, itu terkait dengan apa, bagaimana mekanisme untuk UAS-nya. Jadi mulai sekarang ya ditulis ya, nanti kita akan tentukan, mungkin nanti koordinator siapa nih biasanya ya, ketua kelasnya ya. Nah, kemudian kita tentukan, kemudian nanti ditulis sesuai dengan sistematika yang sudah tadi saya tuliskan ya. Setelah itu baru nanti hari 2 pekan yang akan datang itu nanti dipresentasikan dengan, nanti saya kasih review, kemudian kasih tambahan dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin ada yang sudah juga nih, kayaknya siapa ya, Bu Linda atau siapa mungkin sudah, boleh juga nanti kita presentasikan. Nah ya, itu terkait dengan UAS kita. Jadi mulai hari ini dikerjakan ya. Maksimalnya berapa? Ukuran standar lah ya, pakai ukuran A4 ya, kemudian fontnya itu pakai Times New Roman ya, fontnya itu 12 spasi 1,5 ya, margin standar moderat saja 3344 misalnya gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti dijadikan Word saja, karena nanti bisa diperbaiki. Jangan lupa menggunakan body note ya, jadi nama terakhir, koma, kemudian tahunnya ya, tahun terbit buku ataupun jurnalnya. Nah, lebih bagus lagi kalau bisa menggunakan reference manager atau pakai Mendeley ya, itu akan lebih bagus, jadi akan kelihatan. Jadi daftar pustaka minimal, kalau mau lebih banyak lebih bagus, tapi jangan tapi ingat bahwa referensi ya yang ada di daftar pustaka itu adalah yang memang digunakan di teksnya. Demikian juga referensi yang ada di teks itu harus ada di daftar pustaka ya. Kalau ada misalnya ada di daftar pustaka ternyata tidak ada di body text gitu ya, itu agak-agak bahaya tuh ya, biasanya itu kesalahan fatal. Demikian juga sebaliknya ya. Jadi ketika di tulisan di teksnya itu ada referensinya tapi ternyata di daftar pustaka itu tidak ada, itu kadang-kadang biasanya menunjukkan indikasi itu ngopi gitu ya, plagiarism gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang paling penting juga, jadi bagaimana sih sebenarnya menggunakan referensi itu ya. Jadi referensi ataupun daftar pustaka, dalil, hujah ataupun argumentasi yang menguatkan kita ataupun membantah itu adalah sebagai penguat ya, sehingga nanti mekanismenya itu adalah kita jelaskan dulu. Misalnya kita bicara tentang bagaimana di pendahuluan ya, misalnya saya mau bicara tentang filsafat pendidikan agama Islamnya Ibnu Khaldun misalnya gitu ya, maka kita akan bicara tentang apa sih, mau fokus kemananya nih, apakah fokus ke kurikulumnya atau fokus ke media pembelajarannya atau mungkin biasa jenis dari ilmunya gitu ya. Nah, itu kita jelaskan tuh latarnya. Oh, berarti pembahasan ini memang sangat penting gitu ya. Nah, dari situ kita bisa ambil beberapa referensi, baik itu jurnal yang paling banyak ya, kemudian juga istilahnya itu adalah buku ya. Nanti kalau kurang bukunya itu saya akan kasih ya, saya akan kasih, termasuk juga sebenarnya nanti ada buku dari saya juga yang bisa dijadikan referensi juga, terutama nanti di topik yang sama. Nanti mungkin pakai siapa, nanti Pak Ustadz Makhluk siapa, boleh WA ke nomor yang saya kirim, baru di-share semuanya. Ya, jadi standar penilaiannya bagaimana nanti ya, mulai dari ya referensi ya, kemudian body text-nya ya, body note-nya, kemudian sistematikanya, kemudian juga fokus kedalaman dari pembahasannya gitu ya, sampai kepada keterpaduan dari setiap paragrafnya ya. Ini jadi lebih mudah ya. Jadi ini kita presentasikan pekan depan gitu ya. Nggak ada waktu lagi, pokoknya harus selesai semuanya gitu ya. Perkara nanti kalau waktunya kurang dan sebagainya itu ya nanti kita atur, pokoknya pekan depan ini, karena adalah pertemuan terakhir untuk 2 pekan yang akan datang. Saya yakin
kebangetan lah ya kalau 2 pekan itu belum selesai gitu ya. Jadi 2 pekan ya 14 hari saya yakin sudah selesai. Ya kalau halaman berapa? Ya kalau saya sih mensyaratkan minimal itu 10 sebenarnya ya. Kalau 8 masih oke lah ya gitu ya. Tapi urutannya kan panjang banyak gitu sehingga nanti mudah untuk dilakukan. Ya mudah untuk dilaksanakan. Baik, itu di sesi pertama kita terkait dengan mekanisme untuk ujian akhir semester kita. Nah, ada yang mau bertanya tentang UAS kita, saya persilahkan. Siapa yang mau bertanya tentang UAS kita ini? Saya rasa kemarin di UTS kan sudah ya, tinggal dilanjutkan. Silahkan. Ada yang mau bertanya tentang UAS ini? Karena nanti di sesi kedua saya akan kayak semacam ujian lisan, di mana nanti saya akan bertanya, kemudian nanti siapa yang duluan menjawab dipersilahkan nanti sebagai ya mungkin semacam dari sesi ujian lisan gitulah ya. Jadi semacam memastikan aja bahwa kemampuannya memang cukup bagus, sehingga nanti ketika saya memberikan nilai itu ya apa istilahnya itu betul-betul sesuai dengan apa yang memang kenyataannya. Baik, ada yang mau bertanya terkait dengan UAS-nya? Silahkan. Kita mau lihat dulu siapa aja nih. Oh, Ibu Lina Helina, silahkan. Langsung open mic aja, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Punten baru bergabung. Enggak. Pak, untuk apa namanya? Bentar. Untuk halaman gitu Pak, ada pengaturannya nggak? Harus berapa halaman gitu Pak? Terus nanti dibuatkan PPT-nya apa gimana Pak? Ya, terima kasih ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan sebenarnya standar itu 10 halaman dengan A4 spasi 1,5 Times New Roman font 12 gitu ya. Tapi kalau 8 ya masih bisalah diterima gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita nggak perlu pakai PPT, jadi nanti presentasinya yang Word apa adanya di situ saja. Ya, jadi langsung di-sharekan sehingga nanti memang langsung kalau perlu dicatat, diperbaiki di situ. Biasa perbaikannya itu adalah pertama dari sisi penulisan, jangan lupa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat. Kemudian semua istilah asing, ya bahasa asing itu di-italikan, dimiringkan. Kemudian menggunakan juga tadi kata sambung yang kalau menunjukkan waktu dan tempat itu berarti dipisah. Kalau yang tidak berarti disambung ya. Kemudian nanti keterpaduan dari bahasa, kemudian cara menuliskan body note-nya, kemudian body text-nya, kemudian juga cara menuliskan daftar pustakanya gitu, sampai nanti yang lebih mendalam itu ya konten dari pembahasannya itu gitu ya, pembahasannya. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi tidak menggunakan PowerPoint, kemudian juga halamannya 10, paling banyak 15 ya. Nggak boleh lebih lah, kebanyakan itu 15 itu ya. 12 paling banyak ya. 8 sampai 12 halaman. Seperti itu. Ya, Ibu Lina ya. Oke, Ibu Lina mau tentang tentang apa nih kemarin? Kemarin itu Fas Cokroaminoto, Pak. Dia bagus ya dari sisi pemikiran pusat pendidikannya. Bagus nggak? Udah ngeliat belum? Itu Pak, baca dikit-dikit. Oke, tapi kayaknya menarik juga sih karena Haji Umar Said Cokroaminoto sebenarnya namanya itu ya. Ya kita lihat. Jadi lebih spesifik ya ke filsafat pendidikan agama Islam aja ya. Yes. Atur nuhun Bapak. Terima kasih. Nanti kalau sudah ada coret-coretan boleh juga diperlihatkan biar jelas juga. Oke, yang berikutnya silahkan ada yang mau bertanya tentang ini apa UAS kita mekanismenya nih. Jadi bisa dikerjakan dari sekarang atau setelah ini. Silahkan. Ya, jadi nanti saya harapkan sih kalau tulisannya bagus, kemudian nanti kita akan gabungkan ya, nanti bisa menjadi buku insya Allah yang bisa dipublikasikan. Ya, itu juga salah satu agar bisa bermanfaat untuk umat. Jadi usahakan tadi ngetik sendiri lebih bagus, atau kalau jalan tengahnya itu kita bisa ngopi dari orang lain ya, tapi minimal tadi 3 atau 4 referensi, kemudian baru kita modifikasi ya menggunakan bahasa kita ya. Nah itu ya itu jalan sementara gitu ya. Artinya
sebagai alternatif awal lah, karena mungkin aduh kayaknya nggak biasa nulis gitu ya. Jangankan yang di sini yang offline, yang online, yang offline saja gitu, itu kadang masih agak susah tuh untuk menulis gitu ya. Walaupun sebenarnya saya sendiri juga nggak terlalu setuju ketika hanya tulisan saja gitu ya. Tapi mungkin saat ini yang bisa diukur itu ya dengan tulisan gitu ya. Kalau dengan lisan, hari ini nih saya mau tanya-tanya nih tentang lisan tadi yang sudah materi yang sudah saya tuliskan di chat room ya. Jadi siap-siap ya yang mau nanti kita ujian. Saya sebentar ya. Saya kopikan dulu ini untuk nanti ujiannya, ujian lisan siapa yang berani nih ya. Oke, saya akan sekarang kita ke Ibu Irma Yanti. Nanti boleh lihat ini bahan ujian lisan kita, boleh disiapkan nanti. Silakan Ibu Irma Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nih Pak Dokter, ini kan ada daftar pustakanya minimal 3 ya untuk penulisan. Ya, 3 jurnal, 3 buku. Kalau dari web gitu, misalkan dari kita ngambil dari web gitu, dari web ini sendiri, bisa nggak Pak Dokter? Nah, sebenarnya kalau websitenya itu adalah dari Blogspot atau mungkin dari WordPress atau website yang biasa, itu sebaiknya jangan dicantumkan ya. Memang tidak boleh dicantumkan, tetapi itu bisa menjadi jembatan. Dalam artian itu ya sudah, kita ngambil beberapa dari situ, kemudian kita modifikasi, tapi jangan ngambil referensinya di situ, karena kalau referensinya dari website itu, terutama website yang ini ya, yang nggak official gitu, itu cenderung mereka juga copy paste gitu. Coba tanya Bu Rema, itu contoh website apa nih? Misalnya websitenya apa, silakan. Kan kemarin saya yang pas UTS itu kan ngambil untuk pendiri Gontor ya Pak Dokter ya, ngambil dari webnya Gontor gitu. Oke, kalau webnya Gontor masih boleh lah, masih bisa, karena memang yang punya gitu ya, pendirinya, kemudian dia juga official, itu boleh. Tapi lebih utama nanti kalau diambil dari jurnal yang tentang pendiri Gontor itu lebih banyak lagi dan lebih bisa teruji gitu ya. Jadi boleh sih sebenarnya kalau itu, cuman jangan data yang utama gitu ya. Misalnya tadi tentang tanggal lahirnya apa, kemudian pemikiran-pemikirannya, kalau bisa dari jurnal itu lebih bagus, atau dari buku juga lebih bagus. Tapi kalau gontor.com atau .org atau apa, .id itu masih boleh. Ya, baik Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Yang samanya nggak boleh itu Wikipedia, kemudian juga Blogspot, kemudian juga WordPress, dan juga dari beberapa referensi yang ya dia menunjukkan itulah copy gitu. Misalnya ada, mohon maaf misalnya ada kumparan.com misalnya, atau mungkin detik.com, atau mungkin majalah-majalah yang dia itu kurang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi itu mungkin sebenarnya referensi ini ya, third references ya, atau tersier, sekunder references. Jadi referensi yang nggak primer. Jadi kita dibiasakan untuk mengambil referensi itu secara primer. For example, sebagai contoh, kalau kita menulis tentang etimologi bahasa gitu ya, maka sebaiknya ya kita ambil dari kamus ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia yang online, bisa tuh kalau kamus KBBI gitu ya. Kemudian juga dari misalnya Kamus Munawir, atau mungkin Al-Azhar gitu, yang paling turun misalnya Mahmud Yunus misalnya, atau mungkin juga kamus-kamus yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, mungkin website dictionary dan sebagainya, itu boleh. Jadi referensinya kalau kita bicara tentang etimologi ya berarti kamus ataupun ensiklopedi gitu ya. Nah, sama juga ketika kita misalnya ngambil hadis misalnya, ya kita ngambil dari istilahnya itu hadis yang kutubutis A dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau kita mau menulis tentang pemikiran tokoh ya, maka yang paling nomor 1 nilainya bagus itu adalah ketika memang mengambil dari sumber aslinya. Ya, jadi misalnya kalau mau tentang Ibnu Khaldun, ya ngambil dari kitab Muqaddimahnya. Tadi kemudian misalnya kalau Bu Lina tadi itu mau tentang Sokraminoto misalnya gitu ya, ya berarti di mana Sokraminoto itu menjelaskan, menyebutkan atau menulis tentang pemikiran-pemikirannya. Jadi jangan hanya diambil dari jurnal yang pernah membahas itu
Nah, itu ya. Jadi referensi. Kemudian mau yang misalnya tokoh-tokoh yang lainnya gitu ya, maka ambil dari di mana dia menulis. Kalau tadi yang Gontor misalnya gitu ya, ya sebenarnya lebih bagus ketika di mana sebenarnya tokoh pendiri Gontor itu menuliskan ide dan gagasannya itu. Ya, kalau di website ya mungkin bisa jadi, tapi kalau sekarang kan beliau sudah meninggal, mungkin dia biasa diambil dari majalah gitu ya, masih bisa tuh majalah gitu ya, atau mungkin juga kumpulan dari tulisan yang ada tentang saya pernah baca itu yang tokoh pendiri Gontor itu. Gitu itu dibiasakan dari sekarang. Jadi referensi itu harus dari yang ya dari sumber aslinya, gitu ya. Ini juga nanti menjadi bagian dari penilaian, terutama tadi kekuatan validitas dari sumber referensinya. Oke, terima kasih Bu Irmayanti ya. Satu lagi, silahkan ada yang mau bertanya nih. Ya, 3 orang nih, baru nanti saya masuk ke sesi berikutnya. Ya, tentang UAS kita. Ada yang mau bertanya? Tadi Pak Kulubul Khayat mungkin sudah paham atau belum? Nanti kita lihat rekamannya juga boleh ya, tentang ujian akhir semester kita. Jadi bukan dalam bentuk menjawab pertanyaan, tetapi lebih kepada melanjutkan dari artikel jurnal kita yang kemarin, ya, artikel ilmiah yang kita sudah jadikan UTS, tapi kemudian kita presentasikan. Presentasikannya itu adalah 2 pekan yang akan datang. Ya, 2 pekan datang kita semuanya presentasi, saya perbaiki. Setelah itu baru ada perbaikan, dan di hari P pelaksanaan itu cukup mengirim email ke saya, ya, atau mungkin nanti boleh juga dikumpulkan di ketua kelasnya gitu ya, tapi di forward ke email saya juga diperbolehkan. Silahkan, ada yang mau bertanya tentang ujian akhir semester kita ini, ya. Oke, silakan, boleh raise hand langsung ya, ataupun juga di tulisan juga boleh. Ini alhamdulillah ada 14, berarti ada 13 orang nih, alhamdulillah ya. Ini B2 ya, cukup semangat ini B2 ngomongin ya kelas B ini ya. Silakan, satu lagi ada yang mau bertanya? Belum, nanti saya cukupkan, tapi nanti kalau mau yang tanya setelah ini juga boleh juga. Ya, silakan.